Selamat sore Kak, saya dari SMA 1 BSKD. Perkenalkan nama saya Ornil. Saya di sini untuk mewawancarai kakak berdua. Sebelum itu kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak dari universitas mana? Oke, kenalin aku Tristan, aku dari Universitas Gunadarma. Aku Tian Reuni Atmajaya. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktu di sini sebagai narasumber saya. Saya di sini untuk mengambil suara responden untuk melihat bagaimana mahasiswa melihat perihal pemilu terbuka dan tertutup. Saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Jadi menurut kakak berdua, apa perbedaan utama antara sistem pemilu terbuka dan tertutup, serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi masyarakat di Indonesia? Boleh itu dari saya. Mungkin kalau sistem pemilu terbuka dan tertutup, kalau terbuka sih kurang lebih itu gimana kita bisa memilih sebuah tokoh itu tuh secara transparan. Jadi ketika kita milih, semua orang juga bisa milih dan secara langsung gitu. Kalau pemilihan secara tertutup itu kebalikannya, jadi tidak transparan. Jadi kita ada faktor kerahasiaan. Jadi kita memilih dengan sistem yang mungkin kayak pemilu kemarin tuh kita di kertas gitu. Dan untuk gimana mereka mempengaruhi kualitas demokrasi sih menurut saya lebih demokratis kalau sistem pemilu terbuka, karena kan kita dalam sistem tersebut kita tahu nih siapa milih siapa gitu. Jadi ada keterbukaan dari sistem tersebut. Pengetahuan saya juga sama sih. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kakak sistem mana yang lebih mampu mewakili kehendak rakyat di zaman ini? Kalau menurut saya pribadi, rakyat secara keseluruhan prosesnya pilihan itu yang terbuka. Sebenarnya mereka itu mendapat transparansinya untuk memilih tokohnya langsung dan bukan memilih sebuah partai untuk memilihkan untuk mereka. Kurang lebih saya sama sih, juga memilih sistem pemilu terbuka. Baik, kalau gitu menurut kakak apa kelebihan dari sistem pemilu terbuka dan tertutup? Karena pasti masing-masing sistem memiliki kelebihan sendiri. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin dari terbuka dulu ya. Kalau kelebihannya pasti ya, kan memang transparan. Jadi kita memiliki keterbukaan, kita memiliki keterluasan antar opini dan pendapat kita masing-masing. Cuma kekurangannya mungkin ketika seseorang mungkin punya berbeda pendapat atau hal lain bagaimana, itu tuh bisa memicu konflik juga. Karena kan mungkin satu sangat pro satu tokoh dan satunya sangat kontra, dan bisa terjadi konflik. Lalu untuk di sistem pemilu tertutup, ya memang ada faktor kerahasiaan, dan dengan kerahasiaan itu tuh kita dengan kerahasiaan itu emang kita tidak tahu dan ya pasti tidak ada konflik. Jadi kebalikannya dari kalau kita memilih terbuka. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pendapat kakak? Apa tadi pertanyaannya? Ini adalah apa kelebihan dari sistem pemilu terbuka ataupun tertutup? Bagi sih sebenarnya kurang lebih sama. Kalau terbuka tuh kita bisa lebih lihat pilihan kita langsung dan orang siapa yang kita pilih dan sejarahnya untuk orang itu mengikuti pemilu. Sedangkan kalau misalnya kata tertutup, bisa juga kandidat yang mereka pilih itu belum tentu sesuai sama standar kita. Terus kita kan juga jadinya malah pakai representatif lagi. Udah representatif kita pilih orang pemilu, sama representatif lagi buat orang yang milihin untuk kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya. Jika kalian berdua diberikan kesempatan untuk melakukan pemilu dan kalian diberi kesempatan untuk memilih sistem mana yang akan kalian pilih, kalian akan memilih sistem terbuka atau tertutup? Saya sih terbuka. Kalau saya sih juga terbuka, karena balik lagi ya memang lebih demokratis, tetapi pastinya tuh butuh peraturan yang lebih ketat. Baik, sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk wawancara hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian. Terima kasih. Sama-sama. Itu nomor